kalian nggak perlu takut sama wartawan, nggak perlu takut selama kalian benar. Selama kalian benar ya. Selama kalian benar, kalian nggak perlu takut sama wartawan. Di wartawan itu kan ada kode etik jurnalistik. Ya. Nah, tinggal melaksanakannya secara moral, harus tunduk kepada kode etik itu, sehingga kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita ikut mengantisipasi. Kemudian yang lain adalah bahwa sebagai wartawan pun kadang-kadang kita harus tetap mengikuti norma-norma umum. Yang namanya norma-norma umum itu nggak harus wartawan pun, di masyarakat itu sudah harus kita ikuti. Misalnya kita datangi orang kan, yang benar adalah menyampaikan salam, kemudian meminta izin, Memperkenalkan diri. itu kan norma umum. Nah, sebetulnya juga ada paradigma di media di pemerintah, di dunia wartawan. Kalau dulu bad news is a good news. Ya. Jadi berita-berita buruk itu adalah berita yang terbaik. Iya, karena memang itu yang dibaca sama Itu yang masyarakat. dibaca. Cuma sekarang ini ada mengalami perkembangan. Sekarang itu adalah berita itu adalah, jadi bad news and good news is a news. Jadi berita baik dan berita buruk itu juga adalah berita. Oke, selamat malam, pagi, siang, sore, kapanpun kalian melihat channel ini. Ketemu lagi sama saya, Bang Eki. Kali ini, ini saya jujur nih, saya rada grogi nih. Wah. Saya kedatangan salah satu tamu yang sebenarnya ngajarin saya bisa sampai sejauh ini nih. Jadi saya bisa sampai sejauh ini, beliau ini, saya harus bilang orang yang cukup berpengaruh dalam hidup saya nih, dalam karir. Kayaknya udah banyak juga yang kenal. Yang kenal saya mungkin sebagian kenal juga sama beliau. Tapi lebih enak beliau memperkenalkan diri. Oke. Dulu. Terima kasih Bang Eki. Ini saya juga merasa sangat surprise mendapat kesempatan bisa tampil di channel YouTube Bang Eki Foundation. Dan ini pastinya saya narasumber di channel YouTube pertama ini ya. Sebelum-sebelumnya belum pernah masuk YouTube saya. Ini saya terima kasih diundang. Perkenalkan, nama lengkapnya Eugenius Kausuni, biasa dipanggil Egi. Nah, itu keseharian saya saat ini sebagai dosen teknik informatika di salah satu kampus di Jakarta, dan juga dosen komunikasi. Kebetulan kebanyakan aktivitas saya itu sebagai dosen di bidang komunikasi itu di dunia broadcasting. Nah, ini dia yang menarik. Beliau Egi, saya Eki. Nah, ini Bang Eki mau cari Bang Egi. Nah, itu dia. Ini yang menarik nih. Jadi kalau orang yang kenal saya background jurnalis, mungkin kok nggak nyambung dengarnya beliau ini dosen. Nah, kita kulik di sini. Beliau ini sebelum benar-benar terjun jadi dosen, terakhir karirnya itu di senior produser Kompas TV. Kompas TV, siapa yang nggak tahu Kompas TV omnya? Siapa yang nggak tahu Kompas TV? Nah, dari situlah saya banyak menggali ilmu. Kebetulan beliau ini banyak sekali mengkader. Kader ini banyak nih, kayaknya ada di beberapa daerah banyak ya. Jadi saya dulu kan mulai pertama itu sebagai wartawan di Metro TV. Ya. Dan penugasan saya pertama itu Metro TV perwakilan Nusa Tenggara Timur di NTT. Orang NTT mana nih? Selama saya menjadi wartawan di Kupang, di wartawan TV di Kupang, saya itu selalu rutin melatih mahasiswa yang mungkin ingin belajar. Bahkan kadang-kadang saya cari orang yang kesulitan tempat tinggal. Ya. Dia butuh untuk melanjutkan kuliahnya, butuh biaya. Nah, saya ajak tinggal di satu rumah kontrakan besar yang isinya semuanya adalah mahasiswa, tapi tugasnya satu, dia harus bisa belajar menjadi wartawan TV. Nah, disitulah
saya sebagai wartawan meliput, tetapi sekaligus melatih teman-teman itu, adik-adik itu. Kemudian makin lama mereka lah yang mewakili saya liputan kemana-mana. Saat ini kalau kita cek, hampir semua yang pernah belajar dengan saya itu sudah jadi wartawan TV. Termasuk saya. Nah, tapi ini, bukan di TV saya bukan di TV. Bang Eki kan pengalaman ketika saya mulai belajar menjadi dosen, saya mengajar di kampus. Ini dosen ngajar informatika, tapi selalu selipkan ilmu-ilmu komunikasi jurnalistik. Dan tidak sedikit mahasiswa yang akhirnya yang kuliahnya informatika, tapi kemudian terjerumus ke dunia komunikasi, broadcasting, media jurnalistik banyak. Termasuk Bang saya. Eki ini termasuk yang menjadi bahkan pendiri sejumlah media massa. CEO. CEO. Jadi benar, saya ini background pendidikannya saya ngambil D3 informatika. Akhirnya menyelesaikan juga S1-nya informatika juga. Tapi malah berkiprahnya di dunia jurnalis. Ini beliau nih. Saya juga S1-nya teknik informatika. Kemudian waktu nekat kuliah lagi teknik telekomunikasi. Tapi kira-kira 12 tahunan, 15 tahunan itu keseharian saya adalah di bidang komunikasi, jurnalistik. Baiknya juga kira-kira begitu ya. Seperti itu benar. Sistem informasi. Sistem informasi. Udah benar, kita mengemas informasi untuk didistribusikan kepada publik. Tapi kan kalau dalam mata kuliah sistem informasi ini kan berbeda nih. Gak ada urusan sama ini ya. Tidak nyambung. Iya. Sistem informasi kan lebih masuk membangun sistemnya. Ya, membangun sistem. Sementara teknologi, lebih ke komunikasi teknologi. Kita lebih ke kontennya. Ya. Udah benar sebagai orang teknologi bangun sistem informasinya, tapi konten-kontennya kan harus diisi. Ya. Itu orang komunikasi. Makanya sebetulnya komunikasi dan informatika itu satu geng. Ya. Satu geng. Sehingga ke depan kalau Bapak misalnya sebelum jadi presiden ya, amin. Bapak menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, udah lengkap. Komunikasinya kuasai, informatikanya memang itu sepertinya. Nah itu kira-kira. Aminkan nih. Imajinasi kita gitu. Amin. Umur masih muda, aminkan aja. Cuma saya itu selalu pesan, kalau Bang Eki jadi presidennya, tolong tunjuk saya jadi Menteri Kominfo. Karena cita-cita saya paling tinggi itu jadi menteri. Ini namanya bangun imajinasi gitu ya. Saya minta tolong dicatat. Dicatat. Kita aminkan nih kalau. Karena sebetulnya kan Bang Eki kalau nggak salah itu pernah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden alternatif. Dan mungkin orang lain menganggap itu main-main, bagi saya itu serius. Dan bisa jadi itu akan kejadian. Ya, jadi kapan waktunya kita serahkan kembali kepada masyarakat. Sebenarnya dulu iseng bikin presiden alternatif tuh. Lebih ke menengahi kisru di masyarakat, Om. Nah, kisru yang menurut saya malah jadi aneh. Kisru yang menimbulkan perpecahan, bukan lagi dinamika politik, tapi lebih ke mengarah permusuhan. Makanya saya muncul membuat presiden alternatif gitu. Perlu ada ide alternatif. Ya. Kita perlu presiden alternatif. Gitu. Jadi sebenarnya edukasi. Sebetulnya menurut saya mungkin Kak itu suatu waktu akan terwujud. Amin. Ini makanya saya bilang nih, saya kalau ngundang mentor saya sendiri, ini malah jadi kebalik sebenarnya. Saya yang wawancara Pak Eki ya. Ini jadi kebalik. Kita kembalikan lagi ke rule lah. Kita kembalikan ke rule. Ini bahaya nih. Jebakan maut, karena biar bagaimana nih beliau ini senior, lebih dulu menekan narasumber daripada saya. Iya. Nah, yang menarik, ini berkiprah di dunia media. Bersama Om Megi saya lebih akrab siapa beliau. Om Megi ini sempat juga ikut mengajar anak-anak jalanan. Mengajar anak-anak jalanan dulu Om ya. Untuk jurnalis itu gimana tuh rasanya tuh? Jadi suatu waktu saya ketemu seseorang namanya Bang Eki. Bang Eki lagi. Bang Eki itu menceritakan tentang sekelompok anak jalanan yang setiap hari mengamen di kota Casablanca. Ikut menjadi pemulung, tapi mereka menyisihkan waktu untuk belajar persis di belakang kota Casablanca. Jadi di kawasan mewah kota Casablanca, di belakang itu ada makam Cina. Ya. Nah di situ di makam itulah teman-teman itu tinggal. Mereka adalah pemulung, pengamen, dan banyak anak-anak jalanan mengumpul di situ. Nah, pada waktu itu Bang Eki menginformasikan ke saya bahwa
mereka selama ini sudah mulai belajar membaca, belajar belajar agama. Nah, ketika ketemu Bang Eki, saya bilang, boleh nggak saya mengajarin mereka multimedia? Nah, kemudian saya tawarkan mengajar teknik kamera, teknik editing, bahkan membuat coding coding game, bagaimana menyiapkan teman-teman untuk masuk ke dunia digital era saat ini. Nah, setelah bersama Bang Eki, ketemu teman-teman di belakang kota Casablanca, melihat teman-teman, kita rasa wah gila ya, ada saudara-saudara kita yang di dunia saat ini, di saat Indonesia sudah makin maju, ternyata masih banyak orang tertinggal dalam hal pendidikan, penghidupan. Nah, kemudian saya menawarkan diri untuk mengajar jurnalistik TV, multimedia, dan itu berlangsung selama 6 bulan. 6 bulan atau 1 tahun ya? Jadi mula-mula kita 6 bulan kan, Ya. terus makin lama kan setahun. Yes. Akhirnya nyaris 2 tahun. Nah, di tahun kedua kita mendapat dukungan dari Dikti. Ya. Untuk terutama membantu mereka fasilitas komputer editing. Nah, kemudian mereka memiliki komputer editing. Luar biasa ya. Itu ceritanya. Jadi Tidak. ceritanya Bang Eki lah sebetulnya yang menginspirasi, lalu itu bisa kita lakukan. Kita melatih anak-anak jalanan. Tapi yang menginspirasi sebenarnya Bung Bowo. Oke. Ya, Bung Bowo pendiri Yogi School. Pendiri Yogi School, Yayasan ya. Obama Indonesia. School. Beliaulah yang membuat salah satu wadah Wadah. kayak semacam tempat bimbel ya gitu di situ. Jadi kayaknya setelah ini harus undang beliau nih. Harus undang beliau. Atau mungkin nanti Jadi beliau terus sama Om lagi duduk bareng. Pak Debo itu menjadi simpul yang Ya. mengumpulkan anak-anak itu. Pak Debo terpanggil untuk mengumpulin anak-anak yang sekolahnya berantakan, kehidupan ekonomi sulit, dikumpulkan di situ lalu dicari wadah untuk belajar. Nah, kemudian saya sebetulnya Bang Eki juga bergabung di situ untuk ikut memberikan narasi pendidikan, menguatkan apa yang dilakukan oleh Pak Debo. Dan mudah-mudahan teman-teman yang belajar itu sekarang semua udah sekolah kembali, sempat terputus sekolah, rata-rata udah masuk ke bangku sekolah. Mudah-mudahan suatu waktu mereka semua sukses dalam pendidikannya. Nah, itu dia. Amin. Mudah-mudahan kita juga nanti berkesempatan undang beliau ya. Dan siap. Ya, siapa tahu undang Bung Bowo, Ya. Om Eki juga tetap ikut. Siap, Karena siap. jadi saksi sejarah waktu itu. Saya sendiri juga belajar di situ nih, ngambil teknik kamera. Mereka belajar, saya ikutan ambil ilmu. Karena dapat sertifikat juga. Tapi kan sudah dunia komunikasi sudah menguasai, tinggal tambahan mengkonfirmasi pengetahuan teknis Ya, yang selama itu ini dia. sepertinya sudah mulai dipraktekkan. Saya kemarin tuh sempat rada bertanya-tanya nih, Iya. cuma saya tanya di sini. Iya. Kenapa akhirnya meninggalkan dunia media atau gimana? Karena terakhir kan Iya. senior produser Kompas ya, Kompas, terus itu. apa fokus ke dosen atau bagaimana nih Om? Betul. Jadi saya kan berjalan dari Metro TV 5 tahunan, Berita 1 4 tahunan, lalu di Kompas tahun keempat lah, total sekitar 13 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Kemudian saya masuk ke kampus lagi, kemudian mengajar. Tapi makin kesini sebetulnya saya merasa bukan meninggalkan stasiun televisi, bukan meninggalkan dunia komunikasi. Saya mengubah bentuknya saja. Karena kan kalau mau jujur, TV itu udah nggak ada penontonnya. Nah, kita di TV itu, emang teman-teman sehari nggak nonton TV, merasa terganggu? Kan nggak ada.
Bahkan penonton YouTube ini belum tentu sempat nonton TV. Tapi pertanyaannya, apakah tahu informasi? Hampir semua orang tahu informasi. Dari mana orang tahu informasi? Dari media sosial, dari gadget di handphone. Orang bisa nonton, misalnya cerita kemarin, mahasiswa UI mengkritik Presiden Jokowi. Dan Jokowi sudah menanggapi. Apakah orang nggak tahu? Orang tahu. Apakah tahunya dari TV? Belum tentu. Orang tahunya dari saluran-saluran digital yang ada. Bahkan si mahasiswa UI tersebut juga mau menyampaikan lewat medsos juga melalui media sosial, dan itu sangat berpengaruh sampai presiden menanggapi. Itu kan luar biasa kan, begitu dahsyatnya dunia digital ini. Maka masuk ke stasiun YouTube, channel YouTube itu merupakan saluran yang bergengsi saat ini. Karena pasti ditonton orang, daripada masuk TV gak ada penontonnya. Itu kira-kira kita harus tahu siapa yang nonton, siapa yang komen. Masuk ke TV belum tentu ditonton orang. Tonton aja terus Bang Eki Foundation. Iya betul. Kita tonton terus Bang Eki Foundation. Terus berarti saat ini maksudnya merubah gimana nih? Merubah nih ataukah Om Egi juga membuat salah satu channel YouTube atau membuat media atau bagaimana? Merubahnya seperti apa? Sebetulnya saya sejak tinggalkan kampus lebih banyak aktif di dunia advertising. Advertising itu berarti promosi. Nah, promosinya mulai salurannya media online, salurannya YouTube, salurannya Instagram, Facebook. Sempat mendirikan Ransel Pro. Jadi, mendirikan Ransel Pro, ada kita bikin PT Multimedia Ransel Pro. Berkantor di SCBD Sudirman. Kita ngikuti tren orang, lalu kita di situ, dan kita percaya diri memulai usaha itu di dunia digital. Nah, promosinya selalu melalui ini, saluran YouTube, sosial media, kemudian melalui media mainstream, melalui media online, dan itu rasanya saat ini kompetisinya ada di situ, dan itu sangat hidup di sana. Nah, saya aktif mengembangkan itu, ikut membuat konten, lalu saat ini membantu pembuatan konten-konten yang dipublikasikan di YouTube juga. Nah, saya kembali ke kampus mengajar sebagai dosen informatika, mengajar sebagai dosen broadcasting, tetapi aktivitas lain juga selalu kembali ke dunia broadcasting, mengemas konten lalu didistribusikan melalui saluran-saluran digital. Seperti apa yang dilakukan Bang Eki ini, ya udah dunia saat ini seperti ini. Imajinasi TV yang mewah itu boleh, tetapi bahwa kita harus jujur bahwa penonton media massa sekarang mereka mengkonsumsi informasinya dari digital, dan YouTube salah satu yang selalu ditonton orang. Menarik. Sampai bangun Ransel Pro ya. Ransel Pro masih berjalan dong. Ransel Pro masih berjalan. Ini yang sedang jalan itu adalah kita menangani promosi seluruh kegiatan yang berjalan di Kominfo. Kita ada menangani untuk promosi melalui media online. Jadi kegiatan-kegiatan Kominfo kita distribusikan ke sejumlah media online. Nah, itu masih jalan. Kalau mau yang promosi, pokoknya yang berbau-berbau media segala macam yang ingin dinaikkan rating lah, itu melalui promosi boleh masuk ke Ransel Pro nih. Sebetulnya saya juga selalu meminta bantuan Bang Eki kalau untuk menaikkan awareness dan menaikkan jumlah penonton, karena Bang Eki punya kemampuan itu. Biasa sering kita kolaborasi. Dulu di promosi di sosial media juga kita berkolaborasi sama Bang Eki. Di Instagram, di mana lagi. Jadi benar, berarti tetap ya tidak meninggalkan ya. Hanya mengubah salurannya. Tapi sambil juga fokus di dosen. Dosen itu adalah yang utama saat ini di kita sebut ya. Nggak apa-apa sebut ya. Di ya. Universitas Mercubuana Jakarta, dosen teknik informatika di sana, menginspirasi teman-teman untuk membuat website, coding game, mengikuti tren yang sedang berkembang. Karena dunia sekarang kan semuanya berbasis teknologi informatika, bersama mahasiswa mengembangkan itu. Kemudian di dunia broadcasting kita bersama mahasiswa mempelajari konten yang paling relevan saat ini, lalu kita membuat konten. Dan karena saya basicnya praktisi, pada saat masuk ke kampus teori yang saya ajarkan sedikit aja,
Karena sebetulnya teori juga saya nggak paham-paham amat. Maka saya selalu arahkan ke praktek pembuatan website, praktek menulis apa namanya narasi-narasi promosi. Kemudian kalau di YouTube atau membuat di broadcasting, praktek bagaimana mengemas sebuah konten untuk dipublikasikan di saluran digital seperti YouTube. Bagaimana teknik kamera, teknik editing itu yang kami latihkan. Dan itu semuanya langsung praktek. Secara teori, kalau teori saya jujur bahwa kurang begitu menguasai teori. Saat ini belajar lagi bagaimana membuat riset ilmiah yang benar. Perlahan-lahan saya sudah bisa bikin meneliti di bidang multimedia, lalu publikasikan ke jurnal nasional, terakreditasi. Dan saya sebagai dosen baru merasa berbangga tembus jurnal internasional, sudah publikasi. Kemudian pernah menjadi ikut di pembicara di international conference. Itu sesuatu yang benar-benar saya belajar lagi ke kampus, karena harus jujur bahwa dulu kalau kuliah pun kelihatannya saya nggak belajar juga di kampus. Kalau demo di jalanan saya pasti ada di sana. Tapi menguasai ilmu yang disampaikan oleh dosen belum tentu saya bisa. Nah, sekarang ini saya belajar lagi. Minimal sebelum mengajar saya belajar dulu beberapa kali, kemudian ketika mengajar saya lebih yakin. Tahun pertama begitu, tahun kedua karena saya sudah mengulang-ulang pelajaran mahasiswa, makin kedua, tahun kedua, ketiga makin bisa mengajar dengan lebih baik. Tapi secara jujur bahwa saya lebih yakin di praktek ketimbang di teori-teori. Kembali lagi nih Om, ini sebenarnya saya lebih tertarik nih, pengen mencoba membandingkan dunia jurnalis di eranya Om sama sekarang kan sangat beda nih. Era sekarang kita dibarengi dengan era kemajuan teknologi. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau dari pandangan Om sendiri, gimana sih pandangan dunia jurnalis dulu sama yang sekarang nih? Iya. Dimana saat ini kan lebih condong ke berita online dan segala macam dan itu dulu. Maksudnya pandangan Om gimana nih? Lebih terarahkan ini atau bagaimana? Oke. Jadi kalau dulu kan media konvensional itu artinya yang punya informasi, yang bisa menyampaikan ke publik pasti wartawan yang berkantor, yang punya media lah, punya koran. Dan kalau punya radio, punya TV. Nah, sekarang ini menjadi sangat terbuka salurannya dan semua orang bisa masuk ke sana. Awal-awal saya melihat bahwa ini ada keramaian, orang rame-rame di mana-mana dan bisa muncul di mana-mana dengan berbagai bentuk, dan informasi itu bisa beragam dan kadang-kadang ada informasi benar dan informasi tidak benar. Nah, di sini sebetulnya saya melihat media saat ini justru dikontrol langsung oleh publik, tergantung penonton. Kalau dulu kan udah suka-suka media kan, dia mau ngarahin kemana terserah dia. Nah, sekarang itu kita akan diuji langsung oleh penonton. Kalau kita bikin konten lalu ditonton orang kan bisa langsung memberikan feedback, komentari. Kalau kita udah publikasi, bahkan kalau orang nggak suka menyampaikan dia nggak suka. Kalau orang suka, orang mengatakan suka, mengapresiasi. Dulu itu nggak begitu. Nah, sekarang sangat interaktif. Jadi itu artinya penonton itu bukan sekedar sebagai objek lagi, tapi sudah sebagai mitra. Kita di media massa kalau mau memproduksi konten untuk ditonton orang, kita harus tahu penonton mau nggak yang beginian, penonton suka nggak. Jadi penonton itu bukan lagi sebagai objek lagi yang dijejali dengan berbagai informasi yang benar. Berarti kalau mungkin dengan kata lain, dulu masyarakat dipaksa mengikuti. Sekarang nggak, media yang harus mengikuti kebutuhan masyarakat. Oke, apa yang dibutuhkan masyarakat, nah kita bikin. Nah sekarang kalau kita misalnya contoh, kita bikin video tutorial penontonnya tinggi banget. Waduh, masyarakat butuh tutorial. Bahkan suatu waktu malam-malam saya akan masak Indomie telur, saya bingung ini telurnya duluan apa Indomie-nya duluan. Nah caranya di YouTube saya ketemu bagaimana membuat tutorial membuat Indomie telur, dan penontonnya ribuan. Gila ya, jadi arti banyak orang seperti saya ini ya
yang nggak tahu bikin Indomie karena Bikin Indomie. biasanya kan istri yang bikinin kan. Oh, langsung. iya. Atau kayak abang yang di pinggir jalan, bang Indomie dong bang. Iya. Pas itu waktu malam-malam lapar dan nggak mau keluar harus ada Indomie dan telur. Gimana cara bikinnya? Itu kebutuhan masyarakat. Nah, kita pembuat konten mengikuti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya bisa seenak kita. Tinggal kita menetapkan kita mau fokus di mana. Nah, ketika keluar dari media media konvensional, media digital saat ini, saya belajar lagi, benar-benar belajar lagi karena apa yang selama ini saya yakini adalah benar, ketika masuk ke dunia digital bisa jadi salah semua, Pak. Belum tentu begitu. Kita bikin berita konten yang sangat TV seperti itu, TV yang gak kemakan karena TV udah begitu. Hampir semua media televisi sudah punya saluran YouTube-nya. Jadi kalau orang pengen informasi seperti TV begitu, langsung aja ke channel TV-nya sendiri. Tinggal butuh yang ketika saya keluar dan mengemas konten saya seperti itu, gak ditonton orang. Nah, tapi kreatif seperti ini, apa yang dilakukan oleh senior-senior yang sudah memulai podcast, kita kemudian mengikuti lagi saat ini. Bang Eki sudah mulai, saya belum. Nah itu justru kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi tren saat ini. Dan kalau kita mau lihat, semua itu berubah terus-menerus dan berubahnya cepat. Nah, yang perlu kita lakukan terus belajar, mengadaptasi. Kalau saya belajar di teknologi informatika, dunia teknologi itu berubahnya sangat cepat. Bahkan setiap 3 bulan ada hal yang baru. Setiap 3 bulan ada hal yang baru. Maka kalau mengadaptasi teknologi yang baru, sebetulnya tunggu aja 3 bulan berikut baru masuk ke sana. Pasti ada yang baru lagi. Menarik. Halnya dengan dunia digital pun kira-kira begitu. Nah, saya belajar lagi. Ini benar ya maksudnya kemajuan teknologi juga ternyata pada akhirnya mengancam ya, menjadi ancaman juga dari mungkin di awal ya. Di awal perkembangan teknologi itu juga menjadi ancaman juga sebenarnya bagi media-media konvensional ya, gitu karena ya itu tadi dia tidak lagi bisa memaksakan untuk masyarakat mengikuti. Karena sekarang dengan munculnya banyak media juga masyarakat akhirnya memilih, bahkan memilih membuat sendiri. Terlepas itu apakah informasinya ditaruhnya di Facebook, Twitter atau apa, bukan media resmi ya gitu ya. Menarik. Nah sekarang itu ada satu tren, orang itu hanya ingin menonton yang ingin ditonton. Ya. Kan gila banget itu ya. Jadi ada orang yang hanya pengen begini-beginian. Bahkan kalau kita ikuti perbedaan pendapat di publik, yang berbeda pendapat dia udah nggak mau nonton itu. Dia hanya mau nonton yang ingin dia tonton. Bisa kita mencontoh ini. Pendukung Jokowi hanya ingin menonton narasi yang mendukung Jokowi. Sementara yang kontra dengan Jokowi, kalau kontennya mendukung Jokowi langsung di skip, dia nggak suka. Nah ini kan sebetulnya satu realitas baru yang kita hadapi dan kita harus siasati bersama. Menurut saya mungkin ya pembuat konten bagaimana mengemasnya supaya bisa diterima oleh semua yang berseberangan. Menjadi tantangan itu menjadi tantangan tersendiri. Para pengusaha media nih ya. Betul. Baik itu pengusaha media yang kecil maupun besar. Bahkan yang kecil sekarang lebih galak malah. Lebih diikuti orang karena itu tadi dia tidak terbatas oleh apa-apa, dia benar-benar murni ya. Menarik. Tapi itu dari segi teknologi, dari segi jurnalisnya nih Om. Ini kan saya perlu juga nih menanya sama senior nih. Siap. Nah, apalagi belakangan ini kita banyak mendengar kasus-kasus wartawan terakhir ditembak, bahkan setelah ditembak kita dengar lagi ada wartawan dapat bacok kekerasan inilah dan berbagai macam hal yang bahkan terakhir ada salah satu kepala daerah menyebutkan terkait wartawan bodrek. Maksudnya menurut Om fenomena seperti itu di zaman dulu nih sama sekarang tuh bagaimana? Perbandingannya bagaimana? Nah mungkin begini, kita yang berkecimpung di media massa, karena kita juga tahu di zaman dulu juga ada teman-teman tertentu yang memang menggunakan media untuk kepentingan tertentu. Misalnya hanya sekedar memaksakan kehendak, lalu kemudian menarik untung dari situ. Nah, dulu seperti itu, tapi sekarang justru lebih terbuka. Orang jadi lebih gampang tahu. Nah, kemudian ketika orang mengungkapkannya langsung ketahuan. Nah, di sini juga sebetulnya baik untuk kita wartawan. Semakin lama kita makin membenahi diri,
oh kalau menjadi wartawan supaya bisa diterima oleh masyarakat, kita harus menyesuaikan seperti ini. Yang paling benar adalah cover both side, menyampaikan sebuah informasi berimbang, jangan hanya dari satu sudut pandang. Kemudian jangan terlalu menyerang orang. Kalaupun menyerang orang, selalu harus yakin bahwa kebenaran itu tidak hanya dari satu sudut pandang, selalu dari berbagai sudut pandang. Jadi ketika kita menjudge orang, kita harus tahu belum tentu apa yang kita katakan itu benar. Maka selalu harus memberikan ruang pada orang tersebut untuk membela diri. Nah, itu namanya cover both side. Nah, ini kitanya harus terus-menerus mengoreksi diri, lalu semakin berbenah. Nah, yang perlu dikoreksi juga masyarakat. Masyarakat juga harus paham bahwa wartawan itu ketika memberikan satu informasi, itu dia sudah melakukan cross check, melakukan liputan. Nah, kadang-kadang ada berita yang dikatakan dengan sangat terbuka dan jujur, benar adanya. Nah, orang yang dapat diungkap persoalannya menjadi tidak terima. Lalu dia memberikan respon dengan melakukan tindakan kekerasan. Nah, ini di masyarakatnya juga nggak benar. Di media massa itu kalau misalnya ada hal yang kita tidak puas dengan apa yang diberitakan, ada namanya hak jawab. Masyarakat bisa menggunakan hak jawab, menyampaikan kepada media massanya, saya nggak setuju, yang benar begini, saya akan menerangkan kembali. Nah, media massa memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan kembali duduk masalah yang benarnya, sehingga diberitakan kembali. Itu yang bisa digunakan oleh masyarakat, tidak serta-merta langsung menyerang, karena wartawan itu dalam tugasnya dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang pers yang melindungi wartawan untuk melakukan pengumpulan informasi lalu mempublikasikannya secara jujur kepada masyarakat. Nah, kalau kita ambil contoh ada bupati yang nggak terima, jangan-jangan ternyata bupatinya adalah pelaku korupsi, kemudian dikritik nggak terima. Sebagai pemimpin pun harus bisa terbiasa menerima kritik, terbiasa transparan, terbuka. Apa yang dilakukan sekarang eranya sudah sangat terbuka. Maka pemerintah, pemimpin pun tidak bisa melakukan kejahatan secara tertutup, karena pasti akan terbuka dengan jelas. Nah, ketika ada sesuatu yang nggak benar lalu diberitakan, jadi sebagai pemimpin sudah harus melihat itu sebagai risiko. Udah benar diberitakan di awal kan, daripada tiba-tiba ditangkap KPK, masuk baru, karena nggak sempat dikoreksi. Tapi kalau misalnya ada wartawan yang mengoreksinya bahwa ini ada indikasi korupsi, maka dia bisa melakukan perubahan-perubahan pembenahan atau tidak melakukan korupsi, hingga kemudian tidak masuk ke KPK. Atau daripada membiarkan diri sehendaknya tidak dikontrol, tiba-tiba harus menjalani hukuman, dan itu lebih fatal ketimbang tidak mengantisipasi terlebih dahulu. Karena tugas wartawan itu kan salah satunya adalah melakukan kontrol publik. Nah, ini harus dipahami oleh masyarakat yang berurusan dengan wartawan. Kira-kira. Sambil minum ya. Sambil minum. Ini kita ada sponsorin ya. Bukan. Itu kebetulan gelasnya begitu. Ya, jadi memang menarik. Ini jadi dilema juga ya ke kita para kulit tinta ya. Kalau bilang istilah kulit tinta menarik karena ketika kita juga berusaha mengungkap fakta, kita mendapat respon juga yang tidak bagus. Jadi seperti yang tadi Om bilang, benar, wartawan atau jurnalis itu kita dilindungi oleh undang-undang. Tapi juga ini saya juga mau sampaikan kepada rekan-rekan wartawan di luar sana, terlepas kalian basic pendidikannya adalah jurnalis atau tidak, sekalipun kalian dilindungi undang-undang, tetap juga ingat ada kaidah jurnalis ketika kita melaksanakan tugas. Jadi itu juga meminimalisir hal-hal yang tadi ya, ketika kita menjalankan kaidahnya dengan benar, maka risiko-risiko yang tadi ya akan semakin kecil. Ya. Di wartawan itu kan ada kode etik jurnalistik. Ya. Nah, tinggal melaksanakannya secara moral, harus tunduk kepada kode etik itu, sehingga kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita ikut mengantisipasi. Kemudian yang lain adalah bahwa sebagai wartawan pun kadang-kadang kita harus tetap mengikuti norma-norma umum. Yang namanya norma-norma umum itu nggak harus wartawan pun, di masyarakat itu sudah harus kita ikuti. Misalnya kita datangi orang kan, yang benar adalah menyampaikan salam, kemudian meminta izin, memperkenalkan diri. Itu kan norma umum. Nah, itu dulu. Kalau kita melakukan tugas peliputan dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah umum, norma-norma umum, lalu kemudian menerapkan lagi kode etik jurnalistik, kemudian mengemas konten secara profesional,
mempertimbangkan cover both side, semua pihak ditempatkan dengan pada posisinya, tentu akan mengantisipasi terjadinya kekerasan. Itu dia sebenarnya poin Jadi yang makin lama di kampus udah seperti orang betul saya ini ya. Udah teori-teorinya udah kuasain ya. itu sebenarnya poin-poin. Jadi memang saya juga sedikit berbagi pengalaman. Siap. Saya berbagi pengalaman pernah digugat pasti ya di Dewan Pers ya. Digugat, oke. Terus juga pernah mendapat hak jawab. Ini dua hal yang menurut saya menarik tapi ada kolerasinya. Iya. Jadi memang kadang kita kesulitan mendapatkan untuk memenuhi cover both saya tadi tuh. Iya. Tapi di akhir cerita atau di akhir tulisan kita kan pasti Sampaikan. sampaikan. Nah, ini saya pernah mengalami hal yang menarik nih. Ini juga menjadi salah satu pesan saya buat beberapa petinggi nih ya, Iya. beberapa pejabat. Jadi gini, pada waktu itu saya memberitakan salah satu berita terkait salah satu perusahaan besar. Dan itu induknya di Amerika. Iya. Dan dia mempunyai induk Asia Pasifik. Nah, dia yang berada di luar sana mengerti cara mengirimkan hak jawab. Jawab. Dan sebagai seorang jurnalis, hak jawab itu hal yang wajib kita muat kembali toh. Iya. Tapi saya pernah pengalaman salah satu pejabat di negara kita ini Iya. lebih memilih menggugat daripada mungkin hak jawab. Itu yang luar biasa. Wow. Jadi ini juga menjadi hal-hal yang jadi kendala buat Iya. kita di Indonesia, di negara tercinta ini. Tapi menurut saya belakangan ini sih sudah semakin bagus ya. Iya. Gitu. Jadi itu apa namanya? Karena kalaupun diproses ke jalur hukum, nanti akan diarahkan ke mediasi. Ya, Kemudian benar. ujung-ujungnya akan diarahkan ke Dewan Pers. Karena undang-undang sudah mengatur bahwa wartawan tidak bisa diproses menggunakan aturan hukum Nah, yang lain. itu Maka menjadi wartawan harus digugat menggunakan undang-undang pers. Dan undang-undang pers mengatakan bahwa kalau terjadi sengketa terkait dengan pemberitaan, maka selalu akan dikembalikan kepada Dewan Pers. itu yang menarik. Jadi bahwa juga untuk masyarakat di luar sana, beberapa orang ketika main ke daerah yang bilang di daerah nih, maksudnya di beberapa daerah tuh wartawan itu ditakuti. Ini menjadi fenomena yang menurut saya jadi luar biasa. Jadi saya melalui ini juga nih sekalian nih, saya mau sampaikan bahwa kalian nggak perlu takut sama wartawan, nggak perlu takut selama kalian benar. Selama kalian benar ya. Selama kalian benar, kalian nggak perlu takut sama wartawan. Nah, sebetulnya juga ada paradigma di media di pemerintah, di dunia wartawan. Kalau dulu bad news is a Is good a news. good news ya. Jadi berita-berita buruk itu adalah berita yang terbaik. Iya, karena memang itu yang dibaca sama Itu yang masyarakat. dibaca. Cuma sekarang ini ada mengalami perkembangan. Sekarang itu adalah berita itu adalah jadi bad news and good news is a news. Jadi berita baik dan berita buruk itu juga Itu adalah adalah berita. Kalau dulu berita buruk itu adalah berita yang bagus. Iya. Nah, sekarang udah sudah makin maju. Jadi kadang-kadang narasumber tergantung bagaimana menerima wartawan. Kalau misalnya dia menerima wartawan lalu memberikan informasi-informasi yang bagus atau mengarahkan, maksud saya adalah lebih menceritakan hal yang menarik di situ dan layak untuk diliput, itu akan diliput sebagai berita yang bagus. Tapi kalau misalnya ada indikasi pelanggaran, korupsi misalnya, ya itu juga adalah berita yang tidak bisa diabaikan, harus diberitakan. Tinggal sebetulnya misalnya pejabat yang diberitakan korupsi, dia harus selalu hadir menerima wartawan lalu menyampaikan klarifikasi. Sehingga jangan sampai diterjemahkan sendiri oleh wartawan. Kadang-kadang kan wartawan datang, orang ketakutan dan tidak mau menerima wartawan. Kemudian beritanya adalah ini ada dugaan kasus korupsi, dan kami akan mengkonfirmasi orangnya nggak mau terima wartawan. Nah, itu akan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa udah benar ini dia melakukan korupsi. Tapi kalau misalnya dia selalu menerima wartawan, memberikan klarifikasi, menyampaikan dari sudut pandang dia, kemudian itu diberitakan, nanti masyarakat juga akan mengerti, oh dia dituduh korupsi. Tetapi ternyata setelah dicek, yang benar dia menjelaskan bahwa begini, bahwa itu belum tentu korupsi. Nah, tinggal apakah benar dia korupsi atau enggak. Kalau sungguh-sungguh ini harus diproses, tinggal pengadilan yang akan membuktikan. Nah, pengadilan.
bisa yang eksekusi nanti bisa kejaksaan ya, dan Polri atau mungkin KPK. Nah, itu ranah mereka lah tuh ya. Pembuktian ada di ranah mereka. Di kita jurnalisnya hanya mencoba mengungkap aja, memberitakan, menyampaikan ke masyarakat. Yes. Ini macam betul aja kita macam ini. Betul aja Ini ya. dari awal cerita masa lalu, lama-lama kita malah makin berat. Ya. Tapi mudah-mudahan ini didengar sama masyarakat ya. Jadi karena itu tadi maksudnya ada rasa-rasa takut atau apa keluar, nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu. Masyarakat wartawan tuh dijadikan kawan. Kemudian sampaikan apa yang menarik dari dirimu supaya diberitakan. Ya, misalnya kalau Anda punya usaha yang bagus, dipromosikan. Karena sekarang kalau era digital kan semuanya butuh promosi. Nah, wartawan bisa diajak diberi informasi supaya itu menjadi pemberitaan yang mempromosikan. Menarik. Ini saya jadi makin canggung nih. Iya. Tapi kembali lagi Om, maksudnya masih ada niatan nggak sih Om melakukan kegiatan-kegiatan seperti dulu, misalnya membuka kesempatan untuk orang-orang atau siapapun untuk kembali atau untuk belajar tentang jurnalis atau gimana? Masih ada? Jadi sebetulnya karena sekarang situasi pandemi, kita semua serba dibatasi, tidak boleh berkumpul, maka semua masih serba dibatasi. Tapi secara rutin memberikan share ilmu, share pengalaman itu terus dilakukan ya. Masuk mulai channel YouTube ini kan kita saling berbagi informasi. Kemudian beberapa waktu lalu kita bikin pelatihan menggunakan Zoom meeting. Jadi ada teman-teman di berbagai daerah, lalu kita bikin pelatihan tetap sama, pelatihan teknik kamera, ini editing, tapi salurannya sudah berbeda, menggunakan saluran YouTube dan menggunakan saluran Zoom meeting atau bisa menggunakan Google Meet. Nah, kemarin yang kita lakukan adalah belum lama ini kita menggelar kejuaraan nasional pencaksilat secara virtual, melibatkan peserta dari seluruh Indonesia. Nah, karena kejuaraannya pun virtual, maka kita harus melatih teman-teman untuk bagaimana mengambil gambar dan melakukan editing. Salah satu tahapan penting sebelum benar-benar kejuaraan digelar adalah kita memulai dengan pelatihan teknik kamera dan teknik editing. Bagaimana mengemas konten supaya ini bisa ditonton oleh juri. Nah, kemudian teman-teman setelah ikut pelatihan, lalu mereka kemudian mengambil gambar bagaimana berpencak di depan kamera, kemudian diedit sendiri lalu dikumpulkan, kemudian juri menilai. Itu menjadi kejuaraan nasional. Pertama kali kami gelar. Benar-benar berarti kita bisa terapkan itu juga bisa ya. Diterapkan. Ke anak-anak atau rekan-rekan yang dulu belajar ya, kita minta mereka membuat salah satu video karya mereka. Wih, menarik juga kalau kita bikin lomba di Bang Eki Foundation ya. Bikin lomba di Bang Eki Foundation. Kemudian mudah-mudahan kita cari hadiahnya. Ya. Kita cari orang Pembuatan video ya, durasi. Pembuatan video misalnya durasi 3 menit. Misalnya narasi-narasi narasi kebangsaan. Jadi atau tantangan saat ini kan misalnya orang udah jenuh di rumah. Nah, pengalaman di masa pandemi. Dia membuat video tentang pengalaman di masa pandemi, dikirimkan ke kita mereview, lalu kemudian bisa tayangkan di channel YouTube-nya Bang Eki Foundation, lalu kemudian kita umumkan pemenang. Itu akan menarik. Boleh juga tuh. Tapi mungkin alangkah baiknya para peserta itu mendaftar dulu, lalu kita memberikan pelatihan teknik kamera, teknik editing, sehingga dia mendapatkan pengetahuannya dulu, lalu kemudian baru sesi pengambilan gambar, editing dan pengumpulan video. Kemudian video-video yang memenuhi kita posting, lalu kemudian saya setelah sebulan, 2 bulan kemudian kita umumkan pemenang. Itu menarik, itu bagian dari memberi kesempatan kepada banyak orang untuk berkreasi di saat ini. Ya. Saya potong sedikit Om. Jadi Om sempat bahas soal kondisi sekarang bahwa kita harus jaga jarak segala macam karena kondisi pandemi. Saya juga mau ingatkan kepada teman-teman semua, siapapun dimanapun kalian berada, terkait podcast ini pun saya dengan Om Egi sudah terlebih dahulu memastikan bahwa kita terbebas dari COVID. Dan juga kita juga telah melaksanakan vaksinasi. Om sudah vaksinasi. Saya sudah 2 kali vaksin. Ya, dan ya saya kebetulan memang baru 1 kali, tapi
kita mengantisipasi. Mari, maksudnya kita juga mau mengajak masyarakat untuk ikuti vaksinasi. Ya. Beberapa berita-berita di luar juga itu berita yang belum terkonfirmasi, dan saya juga meyakini pemerintah tidak akan pernah membuat atau merencanakan hal yang buruk untuk bangsa masyarakat ya. Karena vaksin ini kan sebetulnya hasil penelitian yang sudah bertahun-tahun, ribuan tahun bahkan. Dulu di zaman ada wabah polio, Ya, kemudian sebelumnya ada wabah cacar. Kemudian dunia kedokteran bereksperimen lalu menemukan vaksin. Nah, vaksin itu sebetulnya kan mengambil virus lalu kemudian dilemahkan, kemudian disuntikan kepada manusia, sehingga ketika orang terpapar virusnya, tubuhnya sudah siap dan tidak merasa antibodinya sudah terbentuk. Nah, itu vaksin. Ini sehingga masyarakat bisa ikut mengantisipasi dengan menerima vaksin, sehingga ikut menyiapkan antibodi tubuhnya, sehingga ketika terpapar justru kita sudah terbiasa. Nah, itu dia, maksudnya ayolah buat siapapun nih, kalau melihat kita hari ini tidak pakai masker, oke, kita memang mohon maaf, tapi kita sudah memastikan terlebih dahulu bahwa kita negatif. Kita sudah melakukan berbagai, mungkin kita protokol kesehatan, kita sudah swab, jaga memastikan kita negatif, dan kita sudah vaksin. Jadi apapun itu, mari ikuti saja. Ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Anjuran pemerintah. Ya. Karena tidak ada pemerintah yang ingin mencelakakan masyarakat. Itu dia. Ini anggap saja calon-calon pemimpin gitu ya. Gitu. Ya, setiap hari juga jangan lupa, kalau saya pribadi kebetulan sekarang sudah punya istri. Iya. Ada istri yang menyiapkan vitamin dan rutin bawel mengingatkan. Nah, vitamin jangan lupa setiap hari. Makan, Ya. kan? Istirahat cukup, kemudian olahraga secukupnya, Ya. konsumsi vitamin, lalu kurang-kurangi stres, harus selalu gembira, tertawa bersama. Itu juga membentuk imun tubuh kita. Karena kadang-kadang orang kepikiran itu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Bahkan sebetulnya yang terpapar virus pun harus selalu dibawa enjoy, sehingga dia tidak tidak ikut memperburuk kondisinya. Karena memang itu juga dari sejak awal pemerintah juga telah menyampaikan ya, bahwa melalui pikiran juga kita bisa menyembuhkan diri. Jadi tindakan dokter nomor 1, kemudian pertahanan diri juga yang selalu harus kita kerjakan. Oke, menarik. Itu himbauan-himbauan semua segala macam kita juga telah sampaikan. Kita juga sudah lebih mengenal Om Egy, dan telah juga menyatakan bahwa masih ke depan akan juga masih siap mengkader siapapun yang ingin berkiprah di dunia jurnalis atau apa segala macam. Kita selalu berpikiran memiliki pandangan bahwa ke depan yang melanjutkan karya-karya besar di negeri ini adalah anak-anak muda. Kita akan terus-menerus, kalau ada 1-2 kelompok yang berminat untuk belajar, kita memberikan ilmunya yang pengalaman yang kita miliki, lebih tepatnya ya. Yeah. Kita sharing pengalaman, lalu praktek bersama, harapannya itu bisa bermanfaat untuk ke depan masing-masing. Misalnya kita melatih orang untuk menulis, suatu waktu dia tidak menjadi wartawan pun dia bisa diterapkan di kesehariannya. Misalnya kalau kerja di kantoran pun, membuat surat itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa hindari. Kalau mau membangun bisnis, menulis, membuat proposal, membuat bisnis plan, itu juga bagian dari yang harus selalu dilakukan, dan itu bagian itu semuanya adalah menulis. Latihan menulis bisa kita lakukan, dan multimedia seperti ini juga bisa dilatihkan sehingga semakin banyak orang berkreasi, berkarya. Kalau misalnya nih, tiba-tiba dari penontonnya Bang Egy Foundation ini melihat dan ingin bisa dibilang mungkin sharing dengan Om terkait ini, atau dia ada keinginan ini, mungkin ada ya Instagram mungkin Om yang bisa dihubungi. Instagramnya @egy.suni ya, gitu ya? @egy.suni. Ya, Egy biasa. Egy.suni. Nah, saya sangat kenal beliau ini bukan orang yang sombong. Jadi kalian sapa, Om ini pasti jawab. Langsung dijawab gitu ya. Kalian tanya, Om ini pasti jawab.
kalian ajak ketemu Om ini pasti nanya di mana. Om ini pasti nanya di mana. Karena saya tahu beliau ini orang yang sangat tidak pelit sama ilmu. Gitu. Jadi selama kalian bisa menyediakan waktu dan ingin belajar, Om ini akan ada. Termasuk ini salah satu kader yang hari ini sudah memulai sendiri dan apa? Gaya-gayaan Biasa, loh, ya. gaya-gayaan ngajak Om Egi jadi narasumber. Ya. Menarik. Jadi sebetulnya setahunan itu saya benar-benar hanya di rumah, kemana-mana. Semua mengajar dari online, kampus semua tutup. Dan setelah vaksin pertama, vaksin kedua, kemudian saya lebih percaya diri untuk keluar. Masa tidak-tidaknya kalau udah vaksin kita udah bisa mengantisipasi dan kita bisa berkarya Ya, lagi. tapi tetap protokol kesehatan. Nah, masyarakat juga bisa begitu, vaksin, antisipasi, kemudian bisa berkarya kembali. Karena kadang-kadang kan virus kan kita nggak tahu ya sampai kapan. Nah, di beberapa negara seperti Singapura sudah memilih untuk berteman dengan virus corona, Hidup berdampingan dengan ini dan terus berkarya kembali, tetap menerapkan protokol kesehatan, kemudian vaksin itu nomor satu untuk mengantisipasi. Ini menarik. Sebelum kayaknya semua udah saya tanya-tanya nih sama Om Egi nih, sampai kita tadi sempat berbicara rencana membuat salah satu lomba karya ya. Karya itu dalam bentuk video. Mungkin nanti kita bisa pikirkan itu. Kita bisa ajak teman-teman yang lain untuk menjadi juri atau gimana, yang kita lihat yang mana yang bagus dipublikasikan. Dan kita juga terbuka menerima sponsor untuk membiayai lomba ini ya, gitu ya. Wah, luar biasa. Siapa tahu ini sponsor ini kemudian bergabung di lomba ini kan menarik ya. Oh iya ini bahaya juga. ya benar boleh juga. Mungkin terakhir mungkin Om ada pesan-pesan untuk anak-anak muda sekarang yang mungkin baru dalam dunia jurnalis atau juga hal-hal lain. Mungkin ada pesan yang ingin Om sampaikan nih sebelum kita menutup. Nah, kalau buat saya anak-anak muda itu sebetulnya mereka punya pikiran sendiri, punya idenya, ide kreatifnya nggak bisa jadi ide-ide kreatif anak muda itu bisa diuji, bisa maksud saya adalah bahwa anak-anak muda itu idenya sangat banyak, beragam, dan bisa bisa jadi bahwa anak-anak muda itu bisa diimplementasikan. Mereka punya pikiran sendiri dan itu bisa pikiran-pikiran kreatif itu itu bisa terus dikembangkan. Sebagai anak muda kalau punya ide itu terus berkreasi lalu dikembangkan. Sekarang itu kalau mau belajar jurnalistik, sumber informasinya banyak banget. Bisa cek di website, bisa googling, banyak YouTube ya, banyak. Lalu ikuti itu. Dan yang paling penting adalah jangan berhenti berkreasi dan terus berkarya, karena ke depan negeri dan bangsa ini Anda yang menentukan. Kita hari ini suatu waktu adalah masa lalu. Masa depan ada di tangan Anda. Berkreasi dan terus mencoba hal-hal baru itu adalah sesuatu yang penting terus dilakukan saat ini. Dan satu lagi, jangan berhenti bergerak gitu ya. Jangan berhenti bergerak. Oke, terima kasih Om Egi atas kesempatannya. Pak Egi sudah berkenan mengundang saya menjadi narasumber di sini. Dan ini pengalaman dan kesempatan yang berharga bisa ikut terkenal di channel YouTube Bang Egi. Terima kasih Bang Egi. Oke. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Om Egi. Hari ini banyak yang kita simpulkan, mulai dari kepada masyarakat jangan pernah khawatir ketika bertemu dengan wartawan, begitu juga dengan pejabat kalian siapapun. Kalau bertemu dengan wartawan nggak usah risih, katakan apa yang harus kalian katakan hal-hal yang memang jujur, ungkap semuanya, maka semua akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan juga kepada rekan-rekan jurnalis di luar sana, bekerjalah sesuai dengan kode etik jurnalis, maka kita dapat meminimalisir hal-hal yang buruk yang menimpa kita, yang akan menyerang kita. Begitu ya Om ya. Terima kasih banyak Om. Terima kasih. Salam hormat. Terima kasih buat semua. Terima kasih buat semua. Tetap ikuti jangan lupa Eki Foundation. komen,
like, dan subscribe. Oke. Kira-kira
kira-kira penghasilan per hari itu berapa? Sampai 200 sampai 300 ribu per hari. Iya, maksudnya keperluan sehari-hari itu buat apa? Buat makan, buat belanja apa gitu? Ya buat belanja lagi, modal lagi, terus buat keperluan anak-anak. Ya lah. Oke, sekarang siapa ya? Ini lebih luas ke sana ya. Saya ke sini. Mau lihatnya Tangannya ada kayak gini, Bi. Kita cuma beda